Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. BKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, rahimakumullah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah, berbagai nikmat telah dianugerahkan buat kita. Terlebih-lebih subuh ini kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita. Semoga bermanfaat dalam hidup kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dengan izin ridha Allah kita semua beroleh syafaatnya. Subuh hari ini kita akan kaji topik atau tema kita tentang zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Iyalah. Nah, jadi dia bahagian yang keempat ya, rukun Islam keempat, zakat. Di dalam Al-Quran selalu berpasangan solat dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Menggambarkan buat kita bahwa perintah solat sama dengan perintah zakat, karena dia bersanding. Bersandingnya tentunya kalau solat hablim minallah, hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Kalau zakat ini hubungan hablim minan nas, dan Allah sudah menyatakan duribat alaihimudz zillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia ditimpakan Allah kepada manusia itu kehinaan di mana saja pun mereka berada, apapun profesinya, kecuali orang yang senantiasa memperbaiki tali hubungannya pada Allah, termasuk sholat, dan memperbaiki tali hubungan pada manusia, termasuk zakat. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, berarti kedudukan zakat ini sama pentingnya dengan kedudukan sholat ya. Begitu juga puasa. Nah, maka untuk lebih lanjutnya kita simaklah dulu firman Allah. Pertama di surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil, menjemput ya. Secara khusus buat Nabi, tapi secara umum kepada semua
termasuk khalifah atau amil ya, amil lah. Karena begini, ada yang berpandangan bahwa ini ayat untuk Nabi. Makanya di masa hidup Nabi masih taat orang berzakat. Udah meninggal Nabi, mulailah banyak yang ingkar zakat. Maka di zaman Abu Bakar Siddiq adalah persoalan zakat, persoalan yang paling paling banyak ingkar, karena mereka menganggap bahwa perintah ini buat Nabi, bukan kepada manusia secara keseluruhan. Di zaman Abu Bakar persoalan zakat persoalan yang paling banyak ingkar, ya. Kemudian terus di zaman Umar lagi mengurusi zakat lagi, sampai Umar mengeluarkan fatwanya yang tak berzakat halal darahnya, boleh diperangi sama dengan kafir. Wah, naudzubillah, luar biasa memang. Nah, jadi jemput zakatnya, enggak dikasih, bunuh. Oh, ngeri kali ya. Nah, sampai begitu dah. Itu zaman Umar lah itu. Umar mah orangnya tegas. Baik. Tapi ini perintah sebetulnya tidak hanya buat Nabi, tapi kepada segenap pengurus, pengelola atau amil zakat. Siapapun yang diunjuk perpanjangan tangan Jokowi. Jadi amil-amil itu kan termasuk perpanjangan tangan Jokowi itu ya. Iyalah pemerintah. Nah, kepada Menteri Agama kepada siapa? Ya. Katakanlah dulu terus ke kuah perpanjangan tangannya ke amil ya, amil. Jadi disuruh Allah jemput. Jadi amil itu jangan duduk mengopi. Bapak Ibu yang mau berzakat, kami sudah siap menerimanya, antarlah ke masjid mulai tanggal sekian. Nah, waktu pembagian nanti Bapak Saudara yang berhak menerima zakat jemputlah. Waduh, nggak jalan zakat kalau begitu. Jadi apa? Jemput. Kemana dijemput? Berarti harus ada data muzaki ya, harus ada di tangan amil data muzaki. Siapa yang wajib berzakat di kampung itu? Didata. Kemudian jemput ke rumahnya, nggak kasihnya bunuh. Wah, kira-kira begitulah halal darahnya. Nah, Bapak Saudara, menjemput. Makanya penting banyak amil. Amil itu tidak cuma menerima, menyerahkan, mendoakan, tidak. Termasuk apa? Kalau ada beca barang misalnya, supir beca barangnya pun masuk amil. Kenapa? Karena dia yang transportasinya kan dia ya, mengantarnya, menjemputnya. Jadi kalau tak dijemput zakat ini nggak bisa, berarti harus ada data. Kalau nggak ada data, kemana wak jemput? Jadi harus data. Si fulan adalah muzaki, si fulan muzaki jemput. Ambil. Menjemputnya itu atas perintah Allah. Siapa yang menjemputnya berarti dapat pahala. Pahala lah. Amil itu bukan tanggung itu. Ya, yang mengurusi zakat lah pula pahala. Mengurusi Islam. Ya, ambillah, jemputlah. Jangan duduk-duduk, mengopi-mengopi, ngobrol-ngobrol, makan-makan kue. Tiba-tiba dapat bagian. Astagfirullahaladzim ya. Tiba-tiba dapat, kerja enggak ada, tapi bagian dapat. Aduh, kerjalah, kerja. Ambillah. Dari harta mereka. Dari harta. Berarti harta ini. Harta itu termasuk diantaranya perdagangan, peternakan, peternian, apa lagi? Emas, perak, rikas. Pokoknya harus ada data itu. Ambil dari harta mereka. Jadi persoalan harta ini. Berarti Bapak Ibu Saudara, ibadah zakat ini adalah ibadah maliyah ya, ibadah lewat harta ini. Karena ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah qauliyah ya, ada ibadah maliyah lewat harta. Lewat harta banyak juga, lewat harta ibadah. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Ada itu ya? Iyalah, ada zakat.
Ada hibah, hibah pemberian semata. Ada hadiah, kalau ada orang berprestasi dikasih hadiah. Misalnya seorang suami memberi hadiah pada istrinya. Ibu-ibu udah pernah dapat hadiah dari suami ibu? Hah? Bu? Enggak? Oh udah, pikir enggak, berarti enggak pernah ibu berprestasi. Jadi kalau berprestasi kasih hadiah Pak. Halo Pak, kasih hadiah sama istri. Ya, kalau berprestasi dia melahirkan, berprestasi dia mengandung, berprestasi dia mendidik anak, berprestasi dia apa lagi? Kasih hadiah. Ini hadiahmu, hadiah mengandung. Ini hadiahmu, hadiah melahirkan. Ini hadiahmu, hadiah menyusui. Ini hadiahmu, hadiah mendidik anak. Itulah. Bu, ayolah, minta hadiah sama suami ibu. Kalau berprestasi, hadiah. Ada wakaf. Wakaf itu sesuatu yang berhenti ya, berhenti. Seperti sajadah, lampu, kipas, AC, keramik, semua yang lengket di depan masjid ini wakaf lah namanya itu, berhenti. Ada lagi sedekah ya, sedekah dasar katanya sedekah semua. Jadi ada sedekah wakaf, ada sedekah infak, ada sedekah zakat, ada sedekah hadiah, ada sedekah hibah, sedekah apa lagi? Paling rendah senyumlah, senyum. At-tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Makanya banyak-banyak ibu-ibu senyum. Ya Bu. Pada saudaramu jangan senyum sendiri, bilang gila. Senyum pada saudaramu ya. Iyalah, banyak senyum. Ya Pak ya. Halo Pak. Banyak senyum. Pada siapa? Pada istri. Senyum pada siapa Bu? Suami. Suami siapa? Suaminya ya. Baik. Banyak sedekah. Tenaga, membuang duri dari jalan, sedekah. Apa lagi? Qaulun ma'ruf, bicara menyenangkan hati. Sedekatun khairum min sedaqatin yatsbi'u adza. Ya, memberi dengan apa namanya? Mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati lebih baik daripada bersedekah kalau menyakitkan hati orang yang menerimanya. Nah itulah. Misalnya datang tamu hari raya ya Bu ya, ibu suguhkanlah minuman makanan yang ada rupanya cuman air putih. Ya udah, nggak ada sirup kurnia misalnya, air putih. Nah ini minumlah Pak Bu, cuman air putih yang ada senyum, ya santun dia. Itu manis rasa orang minumnya. Daripada kasihnya teh manis, minumlah Pak, tapi gula pun naik. Kata waduh. Ya Bu ya. Jadi udahlah, bicara menyenangkan hati lebih bagus daripada bersedekah tapi nyakitkan hati orang yang menerimanya. Nah, itulah. Jadi bicaranya, senyumnya sedekah, bicaranya sedekah, pemberiannya sedekah. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya juga adalah sedekah. Jadi banyak kali lah sedekah ini. Mudah-mudahan. Tapi ini adalah zakat. Ambil dari harta mereka sebagai zakat. Sedekatan sebagai zakat. Sedekah zakat ini ya. Untuk apa itu? Pertama, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang pada orang yang senantiasa bertaubat, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan membersihkan jiwanya. Taharah, mensucikan. Iya, mensucikan. Suci ini banyak lagi Pak. Ada taharah dari hadas, ada taharah dari najis, ada taharah dari dosa, ada taharah dari penyakit hati. Kalau taharah dari hadas, mandi junub atau wudu. Taharah dari najis,
menghilangkan najisnya dengan air sehingga hilang bau rasa warnanya. Ada toharoh dengan apa lagi? Dari membersihkan harta, zakat. Membersihkan jiwa. Ini termasuk ini. Jadi zakat itu kata Allah salah satu hikmah manfaatnya untuk mensucikan manusia. Pertama dari sifat syirik. Ya, membersihkan manusia daripada sifat syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hukumnya apa? Dosa besar. Dan dosa paling besar adalah syirik. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Celakalah orang musyrik yang tak mau mengeluarkan zakat. Jadi siapa yang tak mau berzakat dituduh Allah, dicap dia orang musyrik. Kenapa musyrik? Di mana letak musyriknya? Karena dia lebih cinta pada harta daripada Allah, sehingga perintah Allah dia abaikan gara-gara harta. Berarti dijadikannya saingan Allah harta. Saingan Allah, sehingga kiblatnya harta, duit. Sampai waktu pemilu pilkada tetap wani piro. Berani bayar berapa? Duit kiblatnya, enggak Ka'bah lagi, bukan Allah lagi kiblatnya, Pak. Ada kemarin bertanya di Masjid Al-Falah Bulu Perindu Mandala, Ustaz, gimana lah caranya biar terus banyak jamaah ini katanya. Karena udah mulai banyak berkurang jamaah, tawarawih berkurang, zuhur pun berkurang, subuh berkurang. Udah banyak belar. Cemanalah caranya supaya jamaah ini banyak? Ku bilang siapkan duit. Setiap datang solat kasih 10.000 sampai 50.000. Ku bilang itu ramai itu, Pak. Udah ada yang buktikan itu. Penuh. Anak baru lahir pun dibawa omaknya itu ke masjid. Karena 10.000 per orang. 10.000 aja pun dulu ya. Iya, 20.000. Kenapa? Oke lah, pada mulanya karena duit lah dulu ya. Yang kedua karena terpaksa. Karena terpaksa masuk surga itu lebih bagus daripada ikhlas masuk neraka. Iyalah ya. Ya. Dipaksa masuk surga lebih bagus daripada ikhlas masuk neraka. Ya. Orang duit. Yakin Bapak itu kalau Amang Boru itu kalau dikasih 50.000 per solat, enggak usah limpul ya. Berapa? 10.000 aja. Dikejar orang itu ya. Rame nih. Rame. Ya. Kenapa? Karena banyak orang kiblatnya duit. Tuhannya duit. Di situlah letak syiriknya itu. Makanya kalau sudah terlalu cinta akan dunia nih, jatuh syiriklah manusia itu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi. Terlalu cinta dunia, benci akan kematian. Ini satu. Jadi orang yang berzakat, bersihlah jiwanya, dirinya dari perbuatan syirik. Ya Pak ya. Karena duanya ini pula. Duanya Allah, duit. Allah, duit. Kalau lebih cinta dia pada duit dari Allah, disitulah syiriknya. Sama saja pun udah syirik ya, sama saja. Jadi harus nomor satu Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Syirik. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta dia pada Allah daripada selainnya. Jadi mengedepankan Allah. Di situ letaknya. Bersihlah orangnya dari syirik kalau dia berzakat. Yang kedua, membersihkan diri daripada dosa. Iya, tawabin mutatahirin. Ayat ini pun yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ini banyak. Ayat sebelumnya adalah cerita taubat dosa, ayat sesudahnya juga cerita dosa. Di tengah-tengah perintah zakat. Kira-kira begitu. Nah, sehingga ulama memandang bahwa zakat ini, ayat ini memerintahkan zakat membersihkan manusia dari dosa. Ibu-ibu ada nggak dosa ibu-ibu?
Oh banyak pula itu ya. Itulah. Bapak-bapak paling ala kadarnya aku rasa ya. Ada sikit-sikit lah, ada sikit-sikit. Bersih. Terlebih-lebih dosa pada manusia ini. Dosa pada manusia dah. Kenapa? Karena dengan dikasih dia, insya Allah senang hati. Bersih dari dosa. Jadi membersihkan dari sifat syirik, membersihkan dari dosa-dosa kita. Begitu juga membersihkan manusia daripada akhlak tercela. Tercela, akhlak yang tak bagus. Apalah misalnya itu tomak. Tomak itu kita udah terlalu kaji itu. Tomak hurufnya to, perutnya kosong. Huruf kedua mim, perut kosong. Ketiga ain, mulut menganga. Enggak pernah cukup Pak. Itulah tomak, kurang-kurangan. Kalau sudah dapat satu lembah emas, ingin lagi lembah kedua. Udah ada lembah kedua, ingin lagi emas lembah ketiga. Itulah tomak itu. Udah ada satu bini, mau bini kedua. Udah ada dua, mau ketiga. Udah tiga, mau keempat. Bahkan bininya pun sekampung tuh belum puas juga dia. Itulah tomak itu. Sampai bini orang pun mau sama dia. Itu apa namanya? Tomak, rakus, serakah, persis kayak bodat. Tahu Bapak Ibu bodat? Bodat tahu? Bodat Yahudi. Masih ingat Bapak Ibu bodat Yahudi? Di zaman Nabi Musa dilarang Allah, jangan kamu nangkap ikan hari Sabtu, jadikan hari Sabtu hari beribadah. Kayak kita lah, jangan kamu nangkap ikan hari Jumat, hari Jumat hari beribadah. Sibuk mereka ke laut menangkapi ikan. Akhirnya kunu qiradatan khashi'in, jadilah mereka bodat-bodat yang hina. Jadi bodat semua Pak, Bu. Jadi manusia jadi bodat ada, tapi manusia dari bodat nggak ada. Siapa itu? Wak Darwin itu ya, Wak Darwin ya. Teori evolusinya Darwin, manusia katanya berasal dari monyet. Enggak. Quran mengatakan manusia dari tanah. Tapi kalau manusia jadi monyet ada. Itu zaman Nabi Musa. Monyet Yahudi namanya. Cuman 3 kali umurnya itu pematian. Maksudnya monyet yang ada di kebun binatang bukan keturunan monyet Yahudi, itu enggak, itu monyet asli itu kalau itu. Bu, pernah nengok monyet di mana? Di Parapat. Pokoknya banyak. Di Gurastagi ya, banyak. Itulah. Manusia monyet lah itulah. Jadi supaya manusia tidak menjadi binatang, ulaika kal an'am, manusia seperti binatang, balhum adall, akan lebih jahat lagi. Itulah dia monyet lah itu. Kalau rakus, tomak bin serakah, itu yang ada di Quran. Mudah-mudahan ya terpelihara kita dari sifat monyet. Dan nanti di akhirat mereka ini juga ketika berkumpul di padang mahsyar ada ala suratil khonazir, ada manusia berbentuk babi. Siapa itu yang tak salat? Ada berbentuk kunu kirodatan khosyin, jadi monyet-monyet yang hina. Ini yang enggan zakat lah. Nanti di akhirat jadi monyet itu. Mana tahu Bapak Ibu nampak nanti di akhirat aja monyet, itu manusia itu. Monyet jantan, monyet betina. Manusia itu. Siapa itu? Mereka yang ini tadi, yang enggan berzakat. Jadi jangan sifat tomak. Jadilah sifat qanaah ya, qanaah. Memadakan apa yang ada. Ya Pak ya. Ya kalau yang ada misalnya ibu-ibu cuman yang ada daging, ya daging dulu. Kalau yang ada ikan, ikan dulu. Kalau yang ada daun ubi tumbuk, daun ubi tumbuk dulu. Kalau bisa masak 3, masak 3. Nggak bisa masak 2, air sama garam. Pokoknya apa yang ada itu dulu. Itu namanya qanaah. Saya yakin ibu-ibu ini adalah orang-orang qanaah. Nggak pernah meminta di luar kemampuan suaminya. Apa yang ada itu diolahnya. Ya Bu? Bu, jangan olah yang tak ada, naik tensimu nanti.
naik kolesterol ya, penyakit awak. Toma, lawannya qanaah. Kemudian bersifat bakhil. Bakhil, membersihkan jiwa manusia dari bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil, bakhil pelit, pedekut, padangki, manipul, kepiting batu, kayu laut, apa lagi? Hah? Orang bakhil. Orang bakhil nggak ada yang suka, nggak yang suka. Orang yang bakhil sekalipun tak suka dia nengok orang bakhil. Dia pun bakhilnya, tapi naik tensinya nengok orang bakhil. Hah? Ada bahlul. Si bahlul bakhil juga itu. Bahlul. Kalau bahron enggak. Bakhil. Orang Arab memandang kalau satu biniknya dianggapnya bakhil itu, Pak. Ya. Hah? Iya. Tanyanya, berapa binikmu satu? Bakhil ke? Oh, bilangnya wah bakhil kalau satu bini awak. Maka bapak tambahlah. Bakhil. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Orang pemurah dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat ke surga, jauh dari neraka. Berarti sedekah itu merupakan junnah ya, benteng dari azab api neraka. Datang sedekahnya, penangkis dari azab kubur. Ada kisah begitu. Seorang masuk ke dalam kubur, kan datang dua malaikat. Ditanya nggak dapatnya pukul. Setiap ditanya jenazah ini nggak bisa dia jawab. Setiap dicambuk ada nama menangkisnya. Pukulan tuh. Akhirnya capek malaikat ini mengadu sama Allah. Ya Allah, luar biasa hambamu yang satu ini. Kutanya nggak tahu dia. Kucambuk ada nama menangkisnya. Tak tahu aku entah apa namanya itu. Dijawab Allah, itu lepat katanya. Lepat ubi pula aku rasa itu, mukanya dicambuk pun enggak mau, ditangkis. Cemana ceritanya? Pernah orang tu menggali kubur. Waktu menggali kubur rupanya kelaparan. Jadi ada orang tukang kue lewat, dia beli kue itu lepat, kemudian disedekahkan kepada penggali kubur itu. Itulah rupanya amal ibadah yang paling dicintai Allah. Ditanya enggak dapat, dicambuk, ditangkis lepat tuh. Kalau ibu-ibu kolak lah kurasa ya, ya, ditangkis kolak, enggak kena. Luar biasa itu. Menolak bala, ya kan? Menolak bala. Jadi ditolaknya penyakit dari diri kita, ditolaknya bala dari kampung kita, ditolaknya azab kubur, ditolaknya azab neraka, semua menolak. Luar biasa itu. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang jadi orang pemurah. Ya. Tidak ada bakhil. Kemudian lagi penyakit apa lagi yang harus dihapuskan itu dari jiwa manusia? Hubbul mal, terlalu cinta akan harta. Nah itu juga penyakit itu ya, terlalu cinta. Boleh mencintai harta boleh, tapi jangan terlalu. Boleh mencintai dunia boleh, tapi jangan kelewat. Boleh sekedarlah. Nabi bilang apa? Ambillah dunia ini seperlunya. Seperlunya aja. Kalau enggak perlu enggak usah ambil. Perlu untuk apa? Perlu untuk tujuan hidup. Apa tujuanmu hidup? Beribadah. Berarti ambil dunia ini kalau menopang amal ibadahmu, tapi tinggalkan dunia ini kalau merusak amal ibadahmu. Itulah maknanya mengambil dunia seperlunya. Dan jangan buang dunia nih, Pak. Enggak boleh. Wa bataghi bima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, bersungguh-sungguh kamu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupa mengambil bagianmu dari dunia ini. Ambillah dunia ini, mengambil dunia di dunia, mengambil akhirat di mana? Mendapatkan dunia di dunia, mendapatkan akhirat di mana, Bu?
Enggak di akhirat. Biar bubar kita yang ngaji nih. Mencari dunia di dunia, mencari akhirat juga di dunia. Bukan mencari dunia di dunia, cari akhirat di akhirat. Oh, itu enak lah. Nah, itu. Jadi dua yang mau kita cari, mencari dunia, mencari akhirat. Mana kita dulukan? Akhirat, karena lebih baik daripada dunia. Nikmat dunia ini nikmat, tapi selalu namanya sebentar, membosankan, enggak abadi. Nikmat akhirat terus abadi, menyenangkan, enggak pernah tidak menyenangkan. Iya. Dunia ini kan bosan ya. Sampai kadang-kadang ibu-ibu udah kewalahan mengolah menu apa lagi nanti sahur. Ayam udah bosan, ikan udah bosan, sambal bosan, gulai bosan, sayur bosan, udah mau bosan semua. Itulah nikmat dunia. Ya. Bahkan nengok rumahnya pun bosan dia nengok rumahnya. Sampai bolak-balik digantinya jendelanya, gantinya pintunya. Kenapa? Bosan aku menengok pintu rumah ini. Bentar lagi orang rumahnya pun bosan dia menengoknya. Itulah. Oh iya. Di akhirat nggak ada bosannya, Pak. Nggak ada bosannya. Menyenangkan terus, menggembirakan terus, mengenakkan terus. Pernah nggak bapak-bapak bosan nengok bini bapak? Jujur puasa ini. Ibu-ibu pernah bosan nengok laki ibu? Naik tensi pun pernah aku menengoknya katanya. Jadi carilah dunia di dunia, cari akhirat di dunia ya. Semoga dapat kita dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah. Membersihkanlah itu. Tutohi wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu sendiri. Tentunya di samping itu adalah menambah amal soleh. Amal soleh ya. Amal soleh itu dari ibadah maliyah. Luar biasa juga Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah mati itu dalam kubur, yang mereka rindukan ke dunia ini ibadah maliyah. Iya. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Andaikan ditunda Tuhan kematianku, aku akan bersedekah supaya aku jadi orang soleh. Jadi orang yang bersedekah itu rupanya mengantarkan orang jadi soleh. Jadi kalau anak awak pemurah, jadi anak soleh lah itu. Tapi kalau anak awak pelit, berarti anak toleh itu. Anak toleh, anak durhaka. Maka sama ayahnya pelit dia, sama maknya pelit dia. Itu anak toleh, anak durhaka itu. Anak soleh apa? Dia pemurah pada ayahnya, pemurah pada maknya, pemurah. Jadi ibadah. Apa pahalanya? Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan nih. Sampai Nabi katakan, seandainya mereka bersedekah itu 1 biji kurma, maka pahalanya kata Nabi sebesar gunung Uhud. Oh ya Allah ya Rabb. Kenapa ada senantiasa perbandingan gunung Uhud pula yang ada di Madinah? Karena gunung terbesar di Madinah gunung Uhud. Iya. Kalau gunung Badar kecilnya itu, gunung Badar. Jabal Rahmah kecil itu, Jabal Sofa kecil, Marwah kecil. Tapi gunung Uhud, oh ya Allah, 1 biji kurma saja kau sedekahkan, pahalamu sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Oh ya Allah, kan luar biasa itu ya. Besarnya itu. Kalau banyaknya pula, udahlah. 1 tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100, 1 diberi, dibalas Allah 700. 1 piring kolak dibalas Allah 700 piring kolak. 5.000 per piring, 5.000 kali 700, 3.500.000. Oh itu dah. Bu, nah hebatan. Yakinnya Bapak Ibu itu? Yakinnya Bapak Ibu itu? Kalau nggak yakin Bapak Ibu, siapa lagi yang mau diyakini? Itu Allah yang bilang, Rasul yang bilang. Kalau nggak yakin sama Allah dan Rasul, adalah tamatlah cerita nih. Yang menjanjikan, kalau aku menjanjikannya nggak usah yakin Bapak, karena nggak bisa aku balas itu. Tapi kalau Allah, ada yang solid. Nah, Allah maha kaya ya, la ghaniyun 'anil alamin, maha kaya di kalangan. Nah, termasuk ya
Jadi ayat ini pertama perintah menjemput zakat, perintah berzakat. Yang kedua adalah perintah mensucikan diri lewat harta. Yang ketiga, ini yang ketiga ya, wasalli alaihim, dan berdoalah kamu kepada mereka. Berdoa kamu, artinya orang yang menerima zakat itu diperintahkan Allah mendoakan yang memberi zakat itu. Ayo Pak Amil, Pak Amil, semua muzaki disuruh Allah. Muzaki berzakat, amil menerima, mustahik menerima. Orang mustahik atau amil ini disuruh Allah berdoa. Berdoalah. Apa doanya? Tunggu dulu ya. Apa doanya? Kita teruskan dulu ayatnya. Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum, karena doamu itu akan mendatangkan sakinah buat mereka. Sakinah apa? Bu, apa arti sakinah? Hah? Selalunya ibu bilang itu, semoga menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa arti sakinah? Tenang. Supaya tenang jiwa mereka. Ya, muzaki ini, doakanlah mereka supaya tenang jiwa mereka. Sakanullah, menenangkan jiwa mereka, menenteramkan jiwa mereka. Puas hatinya, senang hatinya kalau didoakan. Doanya, doakanlah. Kemudian lagi, wallahu sami'un alim, Allah akan mendengar doa itu. Allah akan mengijabah doa itu. Ya. Apalah doanya? Ada beberapa apa ini ya? Pertama kita lihat dulu orang muzaki berzakatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah, itu niatnya. Kalau mau bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrahku, an nafsi, dari diriku, fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku, fardu karena Allah. Baru kemudian dikeluarkannya pula untuk istrinya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah dari istriku. Kalau banyak istri bapak, jelaskan istri yang mana. Kalau satunya nggak usah sebut lagi namanya ya, nggak usah. Kalau mau bilang harus jelas istri yang mana. Halo Pak, halo. Ini istriku si Fulan. Keluarkan lagi untuk anak, begitu juga ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, an waladi fardhon lillahi ta'ala. Kau anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhon lillahi ta'ala. Kemudian siapa lagi? Kalau orang lain yang berwakil pada bapak untuk menyerahkannya, bilang juga, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulan, sebutkan namanya, siapa yang diwakilkan itu. Mana tahu ada keponakan atau ada tetangga, aku lagi sibuk ini di perjalanan, tolonglah keluarkan dulu zakat fitrah, nanti ku ganti, misalnya begitu ya. Keluarkanlah. Bagus, harus niat ya, niat penting. Kalau tak berniat dia, ya enggak terima. Innamal a'malu binniat ya. Kemudian setelah dia niatkan dan diserahkannya oleh yang menerima, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita wa ja'alahu laka tahuran.
semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang kau berikan. Didengar Allah, diberi Allah pahala. Berapa pahalanya? 1 biji kurma sebesar gunung Uhud. 1 biji beras lah kurasa itu ya. Itu. Wa barakallahu fima abaqaita, semoga Allah memberkati yang tinggal, yang kau berikan dibalas Allah, yang tinggal diberkati Allah. Baru kemudian wa ja'alahu laka tahuran, semoga Allah membersihkanmu daripada syirik, membersihkanmu dari dosa, membersihkanmu dari tama, membersihkanmu dari hubbud dunia. Itulah wallahu sami'un alim, dan itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yasma. Kita berlindung pada Allah dari doa yang tidak diterima. Nah, inilah kira-kira gambaran-gambaran kasar dari surah At-Taubah ayat 103. Perintah berzakat, mensucikan diri, perintah mendoakan orang-orang yang memberikan zakat itu. Semoga dengan tausiah singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Sebelum doa, ada 10 menit lagi lebih kurang kita diskusi. Mana tahu ada yang mengganjal dalam hati. Kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, dipersilakan. Ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Misalkan ini, kadang-kadang kan situ menjadi tanggung jawab. Bukan ada di situ kalau memberikan zakat fitrah dia. Kalau misalnya suami memberikan zakat fitrah istrinya, anak-anaknya. Tapi terkadang kalau saya benar-benar bingung, kadang-kadang yang memberi istrinya, sementara di situ kan Ustaz ada tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab di situ. Oh iya. Jadi istri yang kadang-kadang membayar zakat fitrah. Jadi tanya suamimu mana lagi di luar kota kayak gitu. Iya. Gimana Ustaz? Ya, boleh. Dengan syarat berarti istri perwakilan daripada suaminya. Diwakilkan suaminya lah pada istrinya untuk menyerahkan zakat itu. Termasuk itu. Ya, perwakilan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Ya, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrahku, zakat fitrah suamiku, zakat fitrah anak-anakku sebulan, zakat fitrah anak perempuanku, zakat fitrah semua orang yang ada dalam tanggunganku. Begitu pun jadi. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah semua orang yang ada dalam tanggunganku berjumlah 10 misalnya. Gak usah sebut satu persatu, mana tahu capek atau lupa bagi dia. Anaknya 12, lupa dia nama-namanya. Udahlah, pokoknya disebutkanlah semua orang yang ada dalam tanggung jawabku, yang suamiku berwakil kepadaku untuk menyerahkannya. Jadilah itu. Jadi boleh. Atau sama tetangga boleh. Sama tetangga juga berwakil kita, saudara, family, atau sama BKM, ya, teleponnya Pak Ketua BKM, tolong keluarkan dulu zakatku ya, nanti aku lagi di perjalanan. Boleh. Alhamdulillah. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebenarnya yang saya tanyakan, ini saya tanyakan tadi udah diwakili sama Pak Jol, itu yang ada dalam hati saya. Iya. Karena selama ini saya berzakat fitrah ke masjid, itu selalu saya gitu Ustaz. Suami nggak pernah mau gitu, udah mau aja. Ternyata udah diwakilkan sama Pak Jol. Makasih Pak Jol. Ya. Kemudian Ustaz yang terus, jadi saya tanyakan lagi Ustaz, mengenai masalah zakat fitrah ini, kalau transfer Ustaz, kita transfer aja gitu, Pak. Pak Jol, saya nggak bisa loh Pak Jol, saya transfer aja gitu. Itu sementara zakat fitrah itu kan ada ijab kabulnya Ustaz. Iya. Nah itu bagaimana ijab kabulnya Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Paten itu. Bisa transfer, bisa melalui pesan WA, bisa melalui menggunakan alat-alat teknologi canggih ini, pergunakanlah untuk berzakat fitrah. Karena niatnya, kemudian ijab kabulnya ya melalui transfer itulah. Ada kalimatnya ya.
Bisa melalui WA, bisa melalui handphone, bisa melalui apa lagi? Aku nggak hafal kali nama-namanya. Instagram, pokoknya ada kalimatnya. Kalimatnya buat. Ya, Pak John, tolong dulu keluarkan zakat fitrah saya sebulan. Telah aku transfer uangnya kepadamu. Dia yang nyerahkan perwakilan tadi. Atau misalnya langsung melalui kepada Amil, Pak Amil, saya transfer uang sekian untuk zakat fitrah semua orang dalam tanggung jawabku sebanyak sekian orang. Jadi udah itu sudah apa itu? Sudah ijab kabul namanya itu. Tidak harus salaman awak begitu ya, enggak mesti salaman. Ijab kabul itu kan serah terima dengan kata-kata dan melalui transfer uangnya. Boleh, sah. Itu saya pikir rahmat juga itu ya. Insyaallah. Makasih. Ada satu lagi Ustaz ya. Karena teknologi juga sekarang ini Ustaz. Orang berbagi bersedekah. Iya. Kemudian kalau bisa kan kita mengatakan dulu tangan kanan yang ngasih, tangan kiri jangan tahu, kan gitulah pameo orang dulu gitu Ustaz. Iya. Tapi sekarang kenyataannya enggak Ustaz. Begitu tangan kanan mengasih, kecelek share di grup gitu Ustaz. Itu bagaimana? Ya Allah, ya Rabb. Iyalah. Apa yang diberi tangan kanan tidak tahu tangan kiri. Apa maksudnya itu? Menyembunyikan amal lebih baik daripada pamer. Itu maksudnya itu. Ya. Menyembunyikan amal, nggak usah tahu orang awak beramal, itu lebih baik daripada pamer. Kalau pamer kan akhirnya celaka ya, habis. Jadi kalau dia misalnya foto atau selfie lah waktu berzakat itu, balik-balik niatnya apa? Kalau niatnya syiar, di share-nya lah di grup. Aku sudah mengeluarkan zakat, cepatlah kalian, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Nanti asyik belanja kue, kalian lupa zakat, belanja lebaran lupa zakat. Ayo cepat, aku udah keluar. Kalau niatnya syiar boleh. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang ikut membesarkan syiar agama Allah, itu pertanda hati yang takwa. Tapi supaya tahu orang kampung aku sudah berzakat, hangus, habis. Jadi diperbaiki di sini ya. Niatnya syiar oleh, tapi kalau niatnya ria, pamer, habis. Ya. Tidak cuma zakat itu, pergi dia umroh lagi tawaf, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, dikirim ke grup. Apa niatnya? Syiar, pahala. Ria, pamer, habis pahala. Uang habis 32 juta. Umroh. Ya. Dan solatlah yang enggak ada pamernya kepada saya. Ada juga ya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak ada itu ya. Selfie lagi solat ada enggak? Selfie tawaf ada, selfie sa'i ada, selfie talul ada, selfie zakat ada, selfie menyantuni yatim ada, dan segala macam. Solat belum ada. Ada juga. Paling orang lain yang syuting ya, orang lain, enggak dia sendiri. Tapi kalau dia sendiri belum ada lah. Allahu Akbar. Kan belum ada itu ya, belum ada. Baik. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Mengirim kolak bukaan. Tercek. Inilah bukaan hari ini. Allah. Di-share. Ngelir pula orang lain, nambah dosa awak. Fotonya dikirim, kolaknya enggak. Bagus kolaknya, kirim, fotonya enggak usah. Makasih Bu, makasih. Yang lain ada lagi 3-4 menit lagi, boleh, silakan. Iya Pak, ya, silakan. Kasihkan dulu mic-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan begini Pak Ustaz. Kita misalnya punya anak 5. Terus yang 2 ini masih kecil. Kalau kita zakatkan yang 3 tadi, apa bisa?
Yang dua nggak kita zakati, zakat fitrah saja. Yang masih kecil tadi nggak bisa kita zakati, yang tiga ini aja kita zakati. Bagaimana itu? Iya, ada 5 anak, kita zakati 2 yang kecil, yang udah dewasa nggak kita zakati lagi ya. Baik. Yang kecil nggak ada masalah lah, udah dizakati pula ya. Yang besar, kalau yang besar ini perempuan tetap wajib dizakati karena dia tanggung jawab kita. Tapi kalau yang besar itu laki-laki, dia tanggung jawab dirinya. Tanggung jawab dirinya. Enggak dizakati, enggak kita yang berdosa dia. Cuman kalau kita zakati pun, jangankan anak awak yang besar, anak orang pun boleh awak zakati. Enggak berdosa bapak lagi, tapi kasih tahu dia, kau sudah besar anakku, penghasilanmu lumayan, kau sendirilah menzakati dirimu ya, supaya barokah hidup. Bagus. Jangan nanti digigirnya udah bapak zakati, rupanya tidak. Kasihan juga, kasih tahu. Anak perempuan sampai dia menikah. Kalau sudah menikah, menjadi tanggung jawab suaminya. Ya, tanggung jawab suaminya. Ya, kasih tahu ya, bagus kepada anak, supaya barokah pencarianmu itu nak, kaulah menzakati dirimu ya. Apalagi udah kawin dia nanti ya, tambah tanggung jawab dia. Makasih. Yang lain. Ya, ini Pak Dokter, silakan dok. Ini zakat profesi kurasa ini dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dan zakat itu selalu berdampingan dalam Al-Quran. Iya. Selalu taubat untuk menghapus dosa, yang ceritanya tentang dosa sebelum tengahnya ada zakat dan istilahnya tentang zakat itu bisa menghapus dosa, istilahnya itu masih ada sholat taubat itu. Jadi maksud saya begini, kalau nanti zaman Umar orang yang tak membayar zakat cocoklah dihalalkan darahnya. Apakah maksudnya cuma jaga fitrah atau apa? Oh iya. Kalau cuma jaga fitrah tak bayar halal darahnya itu maksudnya gimana? Tolong terasa. Ya Allah. Zakat yang mana saja maksudnya? Kapan waktu paling baik dalam pemberian zakat ini? Allah. Makasih. Zakat ini ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Zakat fitrah zakat dirinya, zakat mal hartanya lah. Termasuk zakat mal itu pertanian yang hasil panennya yang digambarkan kepada beras. Perdagangan dibuat nisabnya dengan nisabnya emas. Simpanan, peternakan ya. Kemudian ada rikas, barang temuan, apa lagi, emas, perak, ternak, tumbuhan bernilai ekonomis, simpanan, perdagangan, profesi juga ini ialah profesi lah, profesi. Ustadz profesinya sekali ceramah sekian. Dihitung-hitung sebulan sekian, nyimpan sekian. Makanya setiap habis ceramah, kalau ada langsung dikeluarkan zakatnya, ada enggak sisanya dulu. Profesi juga begitu, dokter sekali operasi berapa sekarang dok ya, misalnya dulu ya. Sekian. Kemudian tapi wajibnya itu setahun loh, setahun, haulnya setahun, sekali setahun mengeluarkan zakat. Tapi kalau dikeluarkan per pendapatan akhir tahun nggak perlu lagi hitung. Iya, 2,5%, setiap gajian 2,5%, jadi akhir tahun nggak perlu lagi hitung repot-repot mengeluarkan zakat karena sudah awak keluarkan per gajian per bulan. Ya, kalau sudah keluarkan per bulan, per minggu, per gajian, nggak repot lagi awak menghitung zakat di akhir tahun. Ya. Kalau gini, kalau biasanya hasil pendapatan kita dalam sebulan langsung dipotong pajak pemerintah. Ada namanya PPN, ada namanya Iya. Lalu
sebaiknya kita menghitung zakat kita sesudah pemerintah potong atau gimana? Iya. Ya. Sebagusnya setelah dipotong pemerintah. Kenapa? Karena enggak harta kita itu harta pemerintah itu. Jadi sisanya lah keluarkan, misalnya ini semua sudah bersih. Berapa uang lagi tinggal di bank? Ada 100 juta lagi. Nah, itulah yang dizakati. Yang sudah keluar enggak lagi. Nah, cuman itu tadi ya. Jadi zakat pajak kewajiban bernegara, zakat kewajiban beragama. Mudah-mudahan ya. Iyalah, kewajiban bernegara. Kalau kita tentang negara, rugi dunia. Dia tentang agama, rugi akhirat. Jadi supaya tidak rugi dunia akhirat, bayar pajak, bayar zakat. Dapat dunia, dapat akhirat, insyaallah. Ya, terima kasih, Dok. Nah, begitulah dulu ya. Jadi mungkin hari Selasa depan itu hari terakhir puasa. Mungkin enggak ada lagi. Kalau ada nanti nanti. Seandainya tidak ada lagi, saya minta izin, minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mana tahu ada khilaf salah dalam penyampaikan kita selama kita mengaji selama Ramadan. Tolong bapak ibu memaafkan saya. Dan begitu juga terima kasih di atas perhatian kita semua, karena tidak ada apa-apanya saya kalau bapak ibu tak ada. Iyalah, kalau cuman saya udah pulang semua jamaah, nggak mungkin ku ceramahi tiang-tiang ini kan. Nah itulah. Jadi terima kasih bapak ibu mau bertahan habis sholat, walaupun memang kadang-kadang tersita waktu untuk istirahat dan tidur ya. Nah, mudah-mudahan semua bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan sholihan. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas shaimin wa ja'alna minal muzakkin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.